Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan, di mana isi yang kita bahas adalah bagaimana kepemimpinan itu mempengaruhi seseorang ataupun kelompok di sekitarnya, lalu bagaimana cara memimpin suatu organisasi ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Dan pembahasan ini kita akan awali dengan apa sih itu kepemimpinan, ya kan? Coba deh, Ane jelasin dulu nih kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu asalnya itu dari bahasa Inggris, guys. Leadership, Oh, ya kan, bahasa Inggris. Nah, ya. dijelaskan bahwa ini nih adalah suatu riset kepemimpinan ini, pengertiannya. Dan adalah keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin dan membimbing orang lain. Jadi di kepemimpinan ini merupakan riset atau bagaimana cara dia memimpin suatu organisasi atau memimpin orang lain. Itu menurut penjelasan yang ada di Google. Coba deh, menurut Dava nih, kepemimpinan itu apa sih menurut ente, Dav? Coba. Hal eh sederhananya. kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi, kalau kepemimpinan itu nggak selamanya dia harus mimpin, nggak selamanya dia harus didengar, tapi kadangkala dia juga harus mendengarkan yang lain Ya, oke. agar suatu organisasi atau suatu kaum atau suatu apapun jenisnya itu yang mencakup lebih dari satu orang bisa terlaksana dengan baik. Oke. Jika hanya ingin pemimpinan yang bagus harus mendengar saran dari orang lain. Oke, siap. Menurut saya sih itu sih. Ah, ya, betul. Jadi pemimpin itu harus bisa mendengar orang-orang di sekelilingnya. Jangan kekeh pengen dirinya sendiri yang didengar terus. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, di kepemimpinan itu, Iya benar. ya kan, ada yang namanya indikator, ya kan. Nah, di indikator kepemimpinan ini ada 5, ya kan. Kemampuan analisis yang pertama, yang kedua kemampuan cara dia berkomunikasi, ya kan. Yang ketiga kemampuan dia berani atau tidak. Yang keempat, kemampuan dia mendengar, salah satunya yang udah disebutin sama Dava tadi. Yang kelima ini kemampuan ketegasan. Nah, untuk yang kemampuan komunikasi, coba Mas Ergi, apa sih menurut ente seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi? Menurut ente gimana nih Mas Ergi? Baik, terima kasih waktunya Mas Fatil. Kalau menurut saya kemampuan berkomunikasi itu pemimpin harus menguasai kemampuan itu ya. Nah, Karena pemimpin itu sebagai pedoman dan harus menguasai teknik komunikasi seperti bisa memberikan perintah, seperti mengambil keputusan atau memberi petunjuk seperti itu Mas Fatil. oke, siap. Nah, selain berkomunikasi, pemimpin juga harus berani, ya kan? Pemimpin juga harus berani. Betul betul. Bagaimana caranya dia apa namanya memegang kendali atas orang-orang di belakangnya yang dia pimpin seperti itu. Menurut Rifki nih, contoh dan pengertian kepemimpinan itu harus berani itu kayak gimana sih Ki? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemimpin harus mempunyai jiwa keberanian yang tinggi sebab pemimpin adalah seseorang yang memegang kuasa atas beberapa orang dan atas kelompoknya tersebut. Jadi keberanian yang dia punya itu harus benar-benar apa ya namanya, harus benar-benar bisa mengendalikan sesuatu di sekitarnya karena kadang kalau pemimpin itu tidak berani, jadi bisa terpengaruh terhadap omongan-omongan di sekitarnya gitu. Oh, oke. Termasuk yang buruk-buruk. Oke, siap. Nah, jadi menurut Rifki itu ya pemimpin itu harus berani dia agar tidak mudah disetir oleh orang lain. Bahasanya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ini Iya pemimpin ini benar-benar. harus mempunyai sifat ketegasan. Ketegasan ini yang dimaksud kayak gimana sih, Dek? Apakah dia itu harus galak terus
atau dia itu harus yang kayak gimana? Coba menurut Ade gimana nih Muhammad Suryana nih? Izin Mas Fatil, saya sambil mencatat Mas Fatil Oke, poin-poin siap Mas tersebut Iya, ya. Argi, mantap. Semoga bisa oke, terima dicatat kasih. dan Jadi, didengarkan. jadi pemimpin itu emang kita harus tegas, Le. Jadi kayak eh, jangan harus berani doang, kita juga harus tegas, harus gagah gitu Heeh, dalam menghadapi bawahan heeh. dan menghadapi tidak ketentuan itu bagi seorang pemimpin. Oke, Penting itu, tegas itu. siap. Jadi yang dimaksud Ade ini berarti pemimpin itu bukan dia yang marah-marah terus, tapi dia tegas untuk menegakkan kebenaran gitu berarti dia ya. Oke. Iya. Nah, menurut Mas Dava, dari 5 contoh karakteristik pemimpin yang disebutkan dan dijelaskan, 5 contoh itu ada nggak sih yang ada di dalam satu diri seorang gitu, Mas Dava? Dalam satu diri pemimpin itu siapa sih? Kira-kira siapa sih? Eh, Mungkin yang lagi sejauh ini yang lagi viral-viral itu ya udah ya siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi pemimpin yang sangat tegas, Hmm? tidak pakai warawiri apa segala macam yang kerja yang tidak berguna. Dia langsung ke poin-poinnya, tidak terlalu banyak basa-basi. Banyak orang yang segan sama dia, tegas tapi santai. Kalau Kang Deddy itu kelihatannya Oke. begitu sih. Nah, ini menurut Ane, Deddy Mulyadi itu mempunyai cara gaya komunikasi yang dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Di mana ketika dia berkomunikasi dengan siapapun itu, dia dapat membuat seseorang itu terbawa akan omongan-omongan dia. Kayak gitu. Nah, selain itu, Deddy Mulyadi juga sering membuat konten tentang apa yang dia kerjakan. Nah, dari konten itu, jadi membawa opini seseorang bahwa Deddy Mulyadi itu ternyata bukan cuma di sosial media doang yang kayak gini, ya kan? Aslinya juga kayak gitu. Dia berani, dia tegas, komunikasinya lancar, ya kan? Nah, menurut Muhammad Suryana nih, halo? Oke, menghubungkan ulang. Kita pindah ke Mas Ergi. Menurut Mas Baik, Ergi, Deddy Mulyadi itu kira-kira cocok gak untuk memimpin orang-orang di bawahnya itu? Seperti ya kan DPRD. Maksudnya orang-orang di kedinasan itu. Cocok gak kira-kira dengan sifat dan karakteristik Deddy Mulyadi kayak gitu? eh, baik, terima kasih Mas Fatil waktunya. Kalau menurut saya kan dulu tuh Deddy Mulyadi tuh kalau tidak salah dia anggota DPR. Nah, baru sekarang ini dia menjadi gubernur di Jawa Barat. Menurut saya dengan dia menjadi gubernur itu sifat kepemimpinan dia lebih keluar karena kalau di DPRD kalau atau di DPR harus memerlukan banyak suara. Tapi kalau dia jadi gubernur, dia tidak perlu, dia langsung satset, tegas, berani, langsung ke intinya dan komunikasi dengan rakyat bawah di bawahnya. Tidak Oke, pakai basa-basi. siap. Mungkin Tidak pakai lebih bagus. cacicu ya, tidak pakai cacicu langsung gas gitu. Dia ada keterbatasan pergerakannya. Tapi kalau di gubernur dia bisa itu Mas Fatil. Oke, siap. Menurut Mas Rifki nih, ketika kepemimpinan Deddy Mulyadi yang memang dinilai oleh masyarakat itu baik, bagus ya kan, banyak disanjung. Apakah seorang Deddy Mulyadi tidak punya haters atau orang-orang yang membenci atas apa yang dia lakukan kayak gitu Mas Rifki? Kira-kira ada nggak sih? Kalau menurut saya, Kang Deddy Mulyadi pasti mempunyai orang yang tidak menyukainya. Sepertinya seperti itu. Karena kalau kita benar, pasti banyak yang nggak suka dan pengen ngelengserin kita. Karena dengan kepemimpinan si Kang Deddy Mulyadi ini bisa ngebuat orang-orang nakal tuh jadi nggak bisa nakal lagi. Sepertinya kayak gitu sih. Pak Oke. Fatilah. Nih, terakhir buat Mas Suryana nih.
Deddy Mulyadi itu terkenal dengan tegasnya, dia Gimana? berani, ya kan? Sule, patah-patah soalnya maaf. Oke, oke. Ulangi ya. Deddy Mulyadi itu kan Iya, iya. terkenal dengan sikap tegasnya, ya kan? Dia nggak segan-segan buat membasmi Sorry Mas apa Sule, yang patah-patah. diulangi. Menurut Halo? Mas Suryana nih, Kang Deddy Mulyadi ini cocok nggak memimpinnya bagi masyarakat Indonesia? Kecakupan yang lebih luas ya maksudnya Mas Fatila. Ya, maksudnya seperti itu. Cocok nggak untuk mencakup masyarakat luas gitu, untuk memimpin masyarakat lebih luas dari Jawa Barat gitu, menurut Mas Suryana? Presiden gitu ya. Patah-patah mau lihat tadi baru mau hubungan sumpah dah. Oke, nih, Deddy Mulyadi itu kira-kira cocok Ya, nggak buat beda. memimpin masyarakat yang lebih luas dari Jawa Barat kira-kira? Sebut Oh, aja kalau presiden. menurut saya cocok sih jadi gubernur karena dia udah tegas, berani. Yang saya lihat-lihat di sosial media sih kayak dia pemimpinannya berani banget untuk jadi gubernur Jabar. Udah cocok banget dia. Oh, Oke, tapi Gitu nanti sih dulu menurut ini saya. bisa dibantah sih menurut saya bisa dibantah. gimana tuh? Gimana tuh Mas Dafa? Gimana tuh? Gimana tuh? eh Mungkin ya, jangan dulu lah. Masalahnya setiap orang yang tiba-tiba jadi gubernur kelihatan bagus, cuma 5 tahun, masa jabatan belum selesai, langsung jadi presiden. Jalan jadi presiden. Maksud saya kita bangun dulu, pemimpinnya minimal 10 tahun lah, 2 periode di kota tersebut. Kalau memang kelihatan bagus, baru mungkin. Oh, gitu ya. Jadi Berarti itu jadi template-nya pemimpin Indonesia jadi gitu-gitu doang. Jadi gubernur langsung jadi calon presiden, jadi gubernur calon presiden gitu-gitu doang. Menurut saya sih kurang etis ya. kurang, ya, bisa jadi kurang etis kayak gitu ya. Mas Ergi Iya, mau menurut saya. membantah apa enggak nih? Kira-kira? Betul. Karena kadang orang benar kalau udah masuk parlemen atau dikelilingi banyak mayoritas orang-orang yang curang akan ketularan karena posisinya bisa jadi tidak aman dan kadang-kadang bisa difitnah seperti itu. Oke, siap. Jadi eh, kesimpulan dari pembahasan kita malam ini bahwa kepemimpinan itu dapat mempengaruhi seseorang, masyarakat, ataupun organisasi yang ada di belakangnya. Tergantung bagaimana cara dia memimpin masyarakat yang ada di belakangnya. Kembali lagi, ketika memimpin masyarakat yang ada di belakangnya, kembali pada kelima kriteria itu tadi, ya kan? Nah, saya sempat mendengar nasihat dari guru saya, ketika kita menjadi pemimpin, kita itu harus siap dipimpin juga. Maksudnya apa siap dipimpin? Kita ini memimpin masyarakat banyak. Kasta tertinggi politik Indonesia itu berarti kan masyarakat ya, masyarakatnya. Dia yang duduk di DPR sampai yang duduk di presiden juga yang milih masyarakat. Makanya ketika kita menjadi pemimpin, pentingnya kita harus dapat mendengar aspirasi masyarakat yang baik, yang membangun untuk negeri ini, seperti itu. Jadi untuk malam ini kita cukupkan membahas kepemimpinan tentang Deddy Mulyadi, di mana sosok Deddy Mulyadi bisa kita jadikan panutan tentang bagaimana cara dia berkomunikasi, cara dia memimpin, ketegasan dia, bagaimana menghadapi situasi yang memang kadang sulit buat kita jalani, tapi bisa dijalani oleh Deddy Mulyadi. Nah, itu perlu kita contoh lagi, ya kan? Oke, mungkin cukup sekian pembahasan malam ini. Saya Muhammad Fatilah dan Muhammad Firgiansyah, Dafa Mikail Kausar, Rifki Fauzan Fadilah, dan Muhammad Suryana. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.